Ini adalah kenyataan pahit yang terjadi dalam serangkaian insiden penerbangan menjelang akhir tahun 2024. Sebuah periode yang biasanya diwarnai peningkatan lalu lintas udara karena musim liburan. Inilah deretan insiden pesawat jelang pergantian tahun 2024 kemarin yang mengguncang dunia. Statistik keselamatan penerbangan global menunjukkan bahwa meskipun teknologi terus berkembang, tahun 2024 mencatat lonjakan angka kecelakaan fatal dibandingkan 5 tahun terakhir. Dengan 334 nyawa melayang, termasuk 7 korban di darat. Ini menjadi tahun tergelap sejak rekor terendah pada tahun 2017. Meski demikian, tren keselamatan jangka panjang tetap positif dengan penerbangan modern lebih aman 53 kali dibandingkan pada era 1970-an. Namun tetap saja, insiden tragis seperti jatuhnya Boeing 737-800 Jeju Air di Korea Selatan yang menewaskan 179 orang menjadi sorotan. Penerbangan Jeju Air JC2216 dari Bangkok menuju Bandara Internasional Muan, Korea Selatan ini berubah menjadi salah satu kecelakaan penerbangan paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir. Tepatnya pada tanggal 29 Desember 2024, pesawat yang membawa 175 penumpang dan 6 kru ini menghantam struktur beton setelah gagal mendarat dengan sempurna. Hanya 2 orang yang selamat dari total 181 orang di dalam pesawat, dengan keduanya ditemukan di bagian ekor yang relatif lebih utuh. Kronologi kejadian mencatat pilot melaporkan tabrakan dengan burung pada pukul 08.59 pagi, tepat sebelum berusaha membatalkan pendaratan dan berputar ulang. Namun, pesawat justru mendekati landasan dengan kecepatan tinggi tanpa roda pendaratan yang terlihat, serta gagal mengaktifkan sayap untuk mengurangi kecepatan. Saat pesawat mendarat terlalu jauh dari titik yang seharusnya, landasan pacu yang tersisa hanya sepanjang 1.600 meter tidak cukup untuk menghentikannya. Akibatnya, pesawat melampaui landasan dan menabrak struktur beton, menyebabkan ledakan besar pada pukul 09.03 pagi. Dan dari kotak hitam, meski sebagian rusak, memberikan petunjuk penting tentang detik-detik terakhir sebelum tragedi. Penyelidikan lebih lanjut memunculkan wacana revisi regulasi keselamatan penerbangan, termasuk kemungkinan memperpanjang jarak resa alias runway and safety area menjadi 300 meter untuk mengurangi resiko serupa. Selanjutnya, 4 hari sebelumnya pada pagi Natal, Azerbaijan Airlines penerbangan J2 8243 jatuh di dekat Aktau, Kazakhstan, menewaskan 38 orang dari total 67 penumpang dan kru. Pesawat Embraer 190 ini awalnya terbang dari Baku menuju Grozny, tetapi cuaca buruk memaksa pilot mengalihkan rute ke Aktau. Laporan awal menyebutkan kabut tebal di Grozny sebagai alasan pengalihan rute, tetapi investigasi lebih lanjut memunculkan dugaan bahwa pesawat ditembak oleh sistem pertahanan udara Rusia. Rekaman ponsel dari saksi mata menunjukkan pesawat menukik tajam sebelum meledak menjadi bola api. Para penyelidik telah menemukan kotak hitam pesawat untuk mengungkap detail kecelakaan. Sementara otoritas Kazakhstan, Azerbaijan, dan Rusia bersama produsen Embraer tengah mendalami kasus ini. Di antara puing-puing, tercatat 29 orang selamat, meski beberapa di antaranya mengalami luka serius. Penumpang yang selamat melaporkan adanya suara ledakan di udara sebelum pesawat terjatuh, menguatkan spekulasi bahwa insiden ini melibatkan gangguan eksternal. Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev secara terang-terangan menyalahkan Rusia, menyebut kecelakaan ini sebagai akibat tembakan pertahanan udara yang tidak disengaja di tengah konflik dengan Ukraina. Kremlin meminta maaf atas insiden tragis ini, tetapi menyangkal keterlibatan langsung. Mereka mengklaim bahwa serangan pesawat nirawak Ukraina memicu operasi pertahanan udara Rusia di wilayah Grozny. Namun, kerusakan pada bagian ekor pesawat yang ditemukan di lokasi kejadian mengindikasikan bekas pecahan rudal, memunculkan dugaan kuat adanya pelanggaran keselamatan udara. Next,
ada pesawat Air Canada Express 2259 jenis De Havilland Dash 8400 yang mengalami insiden pendaratan darurat yang menegangkan di Bandara Internasional Halifax Stanfield pada Sabtu 28 Desember 2024. Dengan membawa 77 orang yang terdiri atas penumpang dan kru, pesawat ini menghadapi situasi kritis akibat kerusakan roda pendaratan. Sekitar pukul 9.30 malam waktu setempat, tanda-tanda kegagalan mekanis mulai terlihat. Saat menyentuh landasan pacu, pesawat tergelincir hebat, menimbulkan percikan api hingga memicu kebakaran pada salah satu mesin. Kondisi darurat ini pun langsung direspon oleh tim tanggap darurat bandara. Proses evakuasi penumpang dilakukan dengan cepat melalui pintu darurat. Meskipun suasana tegang, kru kabin berhasil menjaga ketenangan dan mengarahkan penumpang dengan baik. Berkat respon sigap tim darurat, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, hanya beberapa luka ringan yang segera ditangani oleh tim medis. Dampaknya, seluruh operasi di Bandara Halifax dihentikan sementara. Dengan landasan pacu tempat insiden terjadi langsung ditutup untuk investigasi dan pembersihan. Aktivitas penerbangan baru dilanjutkan keesokan harinya dengan pembukaan salah satu landasan pacu. Dewan Keselamatan Transportasi Kanada memulai penyelidikan mendalam untuk menentukan penyebab utama dari kegagalan roda pendaratan. Di hari yang sama, Sabtu 28 Desember 2024, insiden pendaratan darurat juga melibatkan pesawat KLM Royal Dutch Airlines dengan nomor penerbangan KL 1204 atau 1204. Pesawat jenis Boeing 737-800 ini tergelincir di Bandara Oslo Torp, Sandefjord, Norwegia setelah mengalami kegagalan sistem hidrolik. Pesawat yang membawa 176 penumpang dan 6 kru ini baru saja lepas landas dari Bandara Oslo dengan tujuan Amsterdam ketika pilot memutuskan untuk kembali akibat suara keras dan asap dari mesin sebelah kiri. Setelah mendarat, pesawat tergelincir ke sisi kanan landasan pacu dan berhenti di area rerumputan. Meski situasinya tampak dramatis, seluruh penumpang dan kru berhasil dievakuasi tanpa korban jiwa. Analis awal mengungkapkan bahwa kegagalan sistem hidrolik memengaruhi kemampuan pilot untuk menghentikan pesawat dengan tepat waktu. Proses investigasi sedang berlangsung, termasuk analisis data dari black box untuk memastikan penyebab pasti insiden. Berikutnya, tragedi juga menimpa pesawat ringan yang dioperasikan oleh Jazeera Aviation Club di lepas pantai Ras Al Khaimah, Uni Emirat Arab pada 29 Desember 2024. Pesawat jenis glider ini jatuh ke laut tak lama setelah lepas landas, menewaskan kedua penumpangnya yaitu pilot dan kopilot. Otoritas penerbangan sipil umum mengonfirmasi bahwa korban berasal dari India dan Pakistan. Kecelakaan ini terjadi di dekat Hotel Cove Rotana, sebuah destinasi populer di sepanjang pantai Ras Al Khaimah. Laporan awal menunjukkan bahwa pesawat kehilangan kontak radio sebelum mencoba melakukan pendaratan darurat. Meski upaya resusitasi dilakukan oleh tim penyelamat, nyawa kedua korban tidak dapat diselamatkan. Insiden ini mengundang perhatian besar, terutama mengingat Ras Al Khaimah adalah salah satu tujuan wisata utama di Uni Emirat Arab. Menurut GCAA, penyelidikan menyeluruh telah dimulai untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Data dari black box, jika ditemukan, diharapkan dapat memberikan petunjuk penting terkait kondisi teknis pesawat dan komunikasi terakhir sebelum kejadian. Pesawat ringan yang digunakan dalam insiden ini biasanya digunakan untuk keperluan rekreasi dan pelatihan. Namun, kejadian tragis ini menyoroti resiko yang melekat pada penerbangan kategori tersebut, terutama di wilayah yang sering menjadi lokasi wisatawan. Otoritas penerbangan kini fokus pada langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan penerbangan ringan di kawasan tersebut. Dengan 2 korban jiwa, kecelakaan ini menjadi pengingat akan pentingnya inspeksi ketat terhadap pesawat ringan. Pola menarik muncul dari berbagai insiden penerbangan yang dilaporkan, termasuk posisi tempat duduk dan efisiensi evakuasi. Data menunjukkan bahwa penumpang di bagian belakang pesawat cenderung memiliki peluang lebih besar untuk selamat dalam situasi darurat. Hal ini disebabkan oleh distribusi energi benturan yang biasanya lebih tinggi di bagian depan pesawat. Selain itu,
Kesiapan kru dan kejelasan instruksi keselamatan terbukti berperan penting dalam mengurangi resiko cedera saat evakuasi. Pelatihan intensif kru dalam menangani skenario darurat serta edukasi penumpang tentang prosedur keselamatan menjadi langkah signifikan. Untuk mencegah insiden serupa di masa depan, peningkatan infrastruktur bandara sangatlah penting, termasuk perbaikan desain landasan pacu untuk mengakomodasi berbagai tipe pesawat. Teknologi pendeteksi resiko seperti radar burung yang lebih canggih haruslah diterapkan untuk mengurangi ancaman tabrakan. Pemeriksaan teknis yang lebih ketat pada roda pendaratan dan sistem hidrolik juga diperlukan untuk mencegah kegagalan mekanis. Revisi regulasi keselamatan, khususnya pada struktur pengaman di ujung landasan pacu, dapat memberikan perlindungan tambahan. Langkah-langkah ini, jika diimplementasikan dengan baik, akan memperkuat keselamatan penerbangan dan meminimalkan resiko insiden yang dapat mengancam nyawa penumpang dan kru di masa depan.